perempuan yang pertama kali masuk Islam. Jadi perempuan yang pertama kali masuk Islam itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian pertemuan berikutnya adalah golongan remaja yang masuk Islam, itu pertemuan kemarin, dan beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang golongan dari hamba sahaya yang baru masuk Islam, yang orang-orang yang sering disebutkan as-sabiqunal awwalun. Kalau Imam dalam kitab Al-Fiyah, Imam Al-Iraqi, beliau menjelaskan awal mula itu disebutkannya Abu Bakar, tapi nanti kita bahas tentang sosok Abu Bakar. Jadi beliau menegaskan dalam Al-Fiyahnya tentang zikrus sabiqina lil Islam. Jadi di antara sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam, dan ini adalah sahabat-sahabat yang agung, karena mereka masuk Islam itu di saat ada dalam ketakutan. Jadi beliau membuatkan syair ya. Di awal mula beliau menjelaskan minar rijali ibnu abi kuhafati qala bihi Hassanu fil qasidati. Jadi di antara laki-laki, di antara orang dewasa yang masuk Islam itulah Ibnu Abi Kuhafah, yaitu Abu Bakar. Ini nanti kita bahas. Terus bait ketiganya, Khadijah tazkur awwalaniswani aliyan u'dud awwalas sibyani. Khadijah adalah perempuan yang pertama kali masuk Islam, dan Ali itu anak yang masuk Islam. Ini sudah dibahas. Terus perdebatan paling sosok Ali tentang umurnya berapa. Di bait keempatnya, wa umruhu samanin au muasyaru au sittun au khamsun wakila akbaru. Kemungkinan umurnya 8 tahun atau 10 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun atau lebih besar dari itu. Tapi kemarin kita pastikan beliau berusia 8 tahun ya. 8 tahun. Nah, baru bait kelima, Imam Al-Iraqi dalam Alfiyahnya menjelaskan minal mawali zayyid kana mujalisan lahu muhaditsah. Nah, ini bahasan hari ini kita. Minal mawali, di antara maula adalah Zaid ibnu Harithah. Jadi sosok hari ini yang akan kita bahas adalah sosok Zaid bin Harithah. Jadi beliau itu di antara sahabat yang masuk Islam, tapi kelompok hamba sahaya, maula. Maula itu yang dibebaskan, yang dijadikan bebas oleh seseorang. Nah, seseorang namanya wali, yang dibebaskan namanya maula. Zamannya mawali. Nah, ternyata Zaid bin Harithah inilah sosok yang beliau di antara kelompok hamba sahaya. Jadi di antara kelompok hamba sahaya itu adalah Zaid bin Harithah. Nah, ini hafalkan ya. Siapa yang pertama kali masuk Islam di kelompok hamba sahaya, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini sosok yang memang beliau di antara sahabat yang masuk Islam, dan ada keunikan ketika beliau masuk Islam. Nah, itu di dalam kitab Al-Fiyah Al-Iraqi ya, di dalam bait ke-102. Dalam bait 102 disebutkan sosok Zaid bin Harithah. Minal mawali Zaidum bin Harithah kana mujalisan lahu muhaditsah. Itu di dalam Al-Iraqi Al-Fiyahnya. Baik, kita coba menelaah sosok beliau dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun.
Judul yang disodorkan oleh beliau adalah Islamu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Masuk Islamnya Zaid bin Harithah. Jadi kita bahas Zaid bin Harithah. Beliau itu namanya itu adalah Zaid bin Harithah bin Syurahbil. Punya putra namanya Usamah, jadi dikunyah Abu Usamah. Jadi Zaid bin Harithah ini diberi kunyah namanya Abu Usamah. Kemudian Zaid bin Harithah inilah hibbu Rasulillah, di antara yang paling dicintai oleh Nabi. Hibbu Rasulillah. Nah ternyata kalau lihat sejarah, nanti kita bacakan di bawah, Zaid bin Harithah itu dulunya kepunyaan Khadijah. Jadi hamba sahaya milik Khadijah namanya Zaid bin Harithah. Nanti Khadijah menghibahkan kepada Muhammad sebelum jadi Rasul ya, kepada Muhammad. Akhirnya nanti Muhammad mengadopsi Zaid bin Harithah. Makanya nanti disebutlah bukan Zaid bin Harithah tapi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Namanya jadi Zaid bin Muhammad, bukan lagi Harithah. Nanti ada kisahnya di bawah ya, kita bacakan. Dan terus berlalu seiring waktu, kemudian diangkat jadi nabi, Muhammad jadi nabi. Nah nanti turun surah Al-Ahzab ayat 5. Jadi seiring waktu tetap dinisbahkannya kepada Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah ini adopsi itu sama di kita juga sama kan ya. Jadi kalau bab adopsi itu memang dinisbahkannya kepada awalnya gitu, kepada yang ngadopsinya. Tapi satu waktu mesti dijelaskan siapa ayah ibu sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam surah Al-Ahzab ayat 5 turun di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uuhum li'abaihim. Maka panggillah mereka anak-anak itu li'abaihim dengan nama bapak-bapak mereka, bapak-bapak asli mereka. Huwa aqsatu indallah, itu akan lebih adil menurut Allah. Jadi kalau kita tabani, kalau kita mengadopsi anak orang lain bukan anak kita, maka satu waktu mesti dijelaskan dan dinisbahkan kepada bapak aslinya. Tidak boleh kita sampai kita meninggal atau anak angkat kita meninggal dinisbahkan ke kita sebagai orang tua adopsi, tidak boleh. Harusnya bagaimana? Satu waktu nanti nisbahkan kepada bapak aslinya. Walaupun nanti anak ini lebih memilih kepada bapak adopsi, bapak angkat. Jadi kepada bapak angkatnya lebih dia pilih, tapi tetap nisbahnya harus seperti itu, harus kepada bapak yang melahirkannya, nisbahnya. Nah, makanya ini kisah yang luar biasa ya. Kemudian singkat cerita, ini ringkasnya saja ya. Beliau hijrah, ikut hijrah dengan Nabi. Kemudian beliau juga ikut perang Badar. Ikut perang Badar dan perang-perang setelah Badar. Kemudian Rasul mengutus Zaid bin Harithah itu menjadi pemimpin nantinya di perang Mu'tah. Zaid bin Harithah ya, di perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah. Dan akhirnya mereka bertemu dengan bangsa Romawi, dan disitulah pertempuran yang sengit antara kaum muslimin dengan orang Romawi di perang Mu'tah, dan disitulah faqutila hunalika. Maka beliau terbunuh di sana, beliau syahid di sana ya. Syahid di sana, dan umur beliau saat itu umur 55 tahun. Jadi perjalanan ringkas ya, perjalanan ringkas Zaid bin Harithah itu sejak Muhammad ya, sejak Muhammad itu memang sudah diurus oleh beliau. Zaid bin Harithah itu belum jadi nabi. Dan nanti berakhirnya di perang Mu'tah di usia 55 tahun. Ini bisa dilihat di kitab Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala.
Jadi Imam Ibnu Hajar juga membuat biografi agung tentang para sahabat, nama kitabnya Al-Isobah. Itu bisa dilihat. Baik, di sini kita bacakan di riwayat At-Tirmidzi dalam Jami'us Shahihnya, dan ini hadis hasan. Bahkan Ibnu Ishaq meriwayatkan juga dalam sirahnya, Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq membuat sanad ya tentang sejarah Sirah Nabawiyah dengan bersanad. Itu Ibnu Ishaq. Tapi nanti ada lagi yang lebih muda dari itu ya, lebih dekat dari itu, dari Ibnu Ishaq ada kitab yang sekarang terbaru belum kita miliki itu, 1 jilid. Itu tentang Sirah Nabawiyah sebelum Ibnu Ishaq. Karena yang masyhur itu adalah Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq. Nanti disyarah As-Suhaili, mensyarahnya berjilid-jilid ya, asalnya 1 jilid, 2 jilid disyarah oleh Imam As-Suhaili misal di kitab Ar-Raudul Unuf. Nah, itu bagus tuh. Abad ke-6 Hijriah beliau menyusun Sirah Nabawiyah, mengembangkan dari Ibnu Hisham itu, Sirah Nabawiyah. Jadi memang buku jadi rujukan Sirah Nabawiyah memang ini ya, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, itu Sirah Nabawiyah yang jadi rujukan utama. Sama seperti tafsir. Jadi tafsir dulu itu yang awal-awal kan tafsir At-Tabari kan ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi rujukan utama. Kenapa? Tafsir legendaris. Ini juga sama, Sirah Nabawiyah yang biasa muncul adalah karya Ibnu Ishaq. Dan di sini juga ada kisahnya dalam Sirah Nabawiyah karya beliau. Sehingga menjadi rujukan utama ya kalau ingin memperdalam Sirah Nabawiyah. Satu di antaranya adalah ini Sirah Nabawiyah karya beliau. Nah, di dalam Sunan At-Tirmidzi di sini dijelaskan, cok pangmacakeun lah mete maca aya teh nu gaduh kitabna. Sok. Biasa minum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Potong-potong tong ieu. Langsung ke handap, Tirmidzi. Sirah Ibnu Ishaq fi sirati wa Ibnu Ishaq fi sirah. Nah, perhatikan ini kisah menarik ya. Hakim bin Hizam, beliau pulang dari negeri Syam dengan membawa Raqiq, hamba sahaya. Hakim bin Hizam kepulangan dia dari Syam di luhurnya, Syam, di sini Madinah, di sini Makkah, pulang ke Makkah dengan membawa budak-budak hamba sahaya. Terus di rombongan hamba sahaya tersebut ada Zaid bin Harithah. Berarti Zaid bin Harithah itu hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu Pak Bu, di mana dia itu sudah tidak lagi bertuan, tidak punya orang tuanya entah di mana gitu ya. Kemudian diperjualbelikan zaman dulu. Jadi sejak zaman dulu ada perhambaan itu. Sekarang ada yang mungkin di negara-negara tertentu ada, wallahu alam ya. Tapi ketika ada hadiri Islam itu akan dibebaskan. Andaikan ada di negara A misal ternyata masih ada perbudakan, lahirlah Islam di situ, maka akan terbebas semuanya. Apakah dengan membebaskan langsung ataukah dengan kifarat dari dosa, itu kan membebaskan hamba sahaya, atau dengan yang lain-lainnya, itu seperti itu. Jadi perhambaan di zaman dulu itu seperti itu. Nah, setelah di situ ada hamba sahaya namanya Zaid bin Harithah, terus maka masuklah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid masuk ke Hakim bin Hizam tersebut. Ya, kata Hakim,
kepada Khadijah, istri Nabi yang ini. Kata Hakim kepada Khadijah, silakan Anda pilih siapa di antara mereka ini, anak-anak ini, Gilman itu anak kecil ya. Siapa di antara hamba-hamba anak kecil ini yang kamu inginkan, fahuwa laki, maka itu milikmu. Jadi hartosnya banyak, budak belian itu banyak, abdun itu banyak saat itu. Tetapi ternyata di situ ada Zaid bin Harithah. Siapa yang dipilih oleh Khadijah? Nah, ternyata Khadijah lebih memilih Zaid bin Harithah. Lalu diambillah. Nah, ketika Nabi melihat Zaid, takjub. Jadi takjub, merasa kagum gitu. Jadi ketika Nabi melihat Zaid ini kagum, akhirnya fastauhabahu minha. Nabi Muhammad, masih Muhammad berarti sini ya. Muhammad meminta agar Zaid itu dihibahkan dari Khadijah. Akhirnya Khadijah pun menghibahkan Zaid kepada Nabi. Hibah itu, nah ini harus diperhatikan. Hibah itu pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ada syarat-syarat tertentu. Itu namanya hibah. Mirip-mirip dengan hadiah. Itu hibah. Saya hibahkan ini kepada seseorang, itu hibah. Saya berikan ini kepada seseorang, saya berikan ini ke Azka, itu hibah namanya. Saya berikan kitab ini kepada Dimas, namanya hibah. Hibah, hadiah sama ya. Nah, yang di kita, punten mengkol heula ya. Di kita itu biasanya ongko namanya hibah, tapi ternyata akadnya, ikrarnya itu kalau nanti sudah meninggal. Nih rumah ini buat si Anu kalau nanti saya meninggal. Itu teh bukan hibah eta mah itu. Wasiat. Betul ya, itu wasiat. Kalau hibah itu diberikan selama masih hidup, itu namanya hibah. Ada yang kemun bapak geus maot kakara milik seseorang, itu mah wasiat. Kalaulah berlaku itu maka tidak sah ya. Tidak sah, andaikan menghibahkan, tanda petik hibah yang salah, menghibahkan ke ahli waris. Jadi cek si bapak teh sok eta ke jang nengnya tokono itu mun ke bapak geus maot, geletuk maot bapakna, maka itu toko tidak sah. Kenapa? Mewasiatkan kepada ahli waris. Kan tidak boleh. La wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kalau mau hibah selama hidup. Nih buat neng nih, apa toko ini, sudah berikan saja. Jangan banyak komentar, nanti begini ya begitu, jangan hibahkan saja. Tapi kalau syarat hibah itu mesti adil. Mesti adil. Ari kasih si neng dibere, ai ka pangeus bungkus henteu, ai kasih cikal henteu, itu tidak adil. Harus adil kalau hibah. Harus adil, ingat ya. Tongan saukur kasih nengna, kasih bungsu jangan, tapi harus ke pangais bungsu, ke cikal itu berikanlah kepada mereka itu. Itu namanya hibah. Dan hibah ingat tidak boleh ke ahli waris. Adapun wasiat nanti hibah wasiat itu tidak boleh ke ahli waris. Adapun hibah itu bebas. Tapi nanti hibah itu berikan saja. Bukan ketika mau meninggal. Nah ini kesalahannya. Kesalahan-kesalahan. Namanya hibah tapi ternyata ke geus maot eta mah wasiat, maka tidak sah hibah tersebut kepada ahli waris. Bagaimana nanti status hartanya? Yaitu jadi warisan. Wayahna bagikan sesuai dengan warisan Islam. Itu namanya hibah dan wasiat. Nah di sini lihat, ternyata Khadijah itu menghibahkan Zaid bin Harithah kepada Muhammad. Dan posisi sebagai hamba sahaya. Bagaimana perlakuan Nabi? Istamir.
Nah, lalu Nabi tak. A'taqa yu'tiku i'taqon. I'taq, mu'tik. Nabi menjadi mu'tik. Nabi membebaskan Zaid bin Harithah dari perhambaan. Tadinya masih status hamba sahaya, diberikan kepada Muhammad. Muhammad merasa iba, merasa suka, merasa kagum terhadap sosok Zaid, maka Zaid dibebaskan. Setelah dibebaskan, lalu tabanni. Zaid itu ditabani. Tabani itu adopsi. Terus dibebaskan, adopsi. Jadilah dia anak Nabi Muhammad, anak Muhammad. Jadilah dia anak Muhammad. Belum jadi nabi ya? Belum jadi nabi, maka saya sebutkan Muhammad biar pas, nanti terbayangnya begitu. Jadi anak ini, gulam ini, Gilman ini pemberian dari Khadijah, kemudian diberikan kepada Nabi, kemudian oleh Nabi dibebaskan dan langsung dijadikan anak angkat. Tabani itu namanya, itu sejarahnya. Berarti sejak dulu ya, sejak dulu itu memang Zaid bin Harithah sudah ada sejak dulu. Sebelum jadi nabi sudah dijadikan sebagai anak angkat. Ini kisah jarang disebutkan yang ini. Terbayang itu sudah jadi nabi, justru belum jadi nabi. Istamir. Akhirnya dipanggil bukan Zaid bin Harithah lagi, karena sudah ditabani, diadopsi, berubah namanya jadi Zaid bin Muhammad. Jadi kume salah lembur teh apal, itu Zaid adalah Zaid putra Muhammad. Zaid bin Muhammad. Terus berlangsung lama waktunya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus Zaid itu putra Muhammad. Istamir. Itu terjadi sebelum turun wahyu. Bapaknya Zaid bin Harithah sahabu tong bingung ya, Zaid bin Harithah sahabat bapaknya Harithah. Bapaknya yaitu Harithah keluh kesah, bingung kemana ya budak, berarti sudah lama berlalu ya, perjalanan itu lama, dari mulai kecil itu kan diurus. Jadi pemberian dari Hakim bin Hizam ke Khadijah, dari Khadijah dihibahkan ke Muhammad gitu. Dan ternyata Harithah itu keluh kesah, syadidan, lihat halaman berikut. Syadidan wa baka alaihi, dan menangis Harithah itu. Kenapa menangis? Hina faqadahu, ketika kehilangan Zaid. Berarti dari negeri Syam kan ya. Tadi teh Hakim bin Hizam bawa hamba sahaya yang lumayan banyak itu, anak-anak itu. Nah sejak saat itu Harithah kehilangan anaknya, kemana gitu, sampai menyenandungkan syair tuh, lam tuh, lam, syair itu bentuknya begitu ya, tuh, tapi tidak sok ini kan, dinazamkan. Tuh lam semuanya. Bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al, ahayyun fayurja am atadunahul ajal. Lam deui terus. Tuh lam deui itu sampai dia menyendandungkan kehilangan, kerinduan terhadap anaknya. Ya lewatlahnya panjang teh ya. Biasa orang Arab itu kalau melakukan atau menghadapi sesuatu biasa menyandungkan syair-syairnya. Karena ingat orang-orang Arab itu memang mahir di bidang syair ya. Ada sesuatu syair, ada sesuatu syair ya. Nanti ada sahabat Nabi yang ahli syair juga nantinya. Ketika ada orang-orang kafir debat, ya akhirnya kalah. Siapakah dia?
Al Hasan bin Sabit. Al Hasan bin Sabit itu ahli syair. Ahli syair. Pernah kita jelaskan mengkololanya ketika Nafi bin Al-Azraq, dia itu mausu'ah syair. Jadi ensiklopedi syair itu ada di sosok Nafi bin Al-Azraq. Nafi bin Al-Azraq di Makkah ya. Di saat itu dia itu di antara orang Khawarij dia itu. Ketika ada majlisnya Ibnu Abbas, didatangan ku Nafi bin Al-Azraq itu. Datangan, dijorak gitu ya. Datangan, debat gitu. Didebat wae Ibnu Abbas teh ketika ada majlis beliau. Sedangkan Ibnu Abbas kan sosok seorang sahabat yang mengajarkan Quran sehingga disebut habrul ummah. Bahkan disebut turjumanul Quran. Kenapa? Didoakan oleh Nabi. Tantangan Ibnu Abbas dulu itu setelah Nabi meninggal, ya mangkeluk nu ngaranna Nafi bin Al-Azraq. Mangkeluk we nya. Ya tiap aya naon debat wae gitu. Tapi eleh jeung eleh wae gitu. Si Nafi teh eleh wae. Nafi bin Al-Azraq. Dan dia itu disebutkan bahwa dia itu cerdas gitu. Dan mempunyai keilmuan syair yang luar biasa. Setiap Ibnu Abbas ngajarkan Al-Qur'an kepada tabi'in ya, tabi'in atau ke sahabat-sahabat yang lain juga setelah Nabi meninggal, diajarkan terus, didengar eleh jeung eleh mun debat teh gitu. Ternyata ada satu ilmu yang harus ada satu hikmah yang harus kita pelajari. Ternyata kata kuncinya apa? Kalau Ibnu Abbas itu betul mencari ilmu, kalau Nafi bin Al-Azraq itu hanya maklumat, bukan ilmu tapi maklumat. Sehingga jangan aneh karena beliau itu kokoh ilmunya itu betul-betul berilmu, sedangkan Nafi bin Al-Azraq hanya maklumat saja. Makanya beda nantinya, hasilnya beda. Terkenal Pak Bu, Nafi bin Al-Azraq itu terkenal, ahli syairnya luar biasa. Tapi eleh jeung eleh we. Tiap disodorkan itu eleh jeung eleh. Masya Allah, ternyata rahasianya itu apa? Ibnu Abbas itu betul tolab ilmu, ilmunya kokoh. Ari Nafi bin Al-Azraq apa? Dia hanya maklumat. Ilmu itu nanti menghunjam dalam diri gitu. Sehingga menjadi yakin, tidak ragu. Itu namanya ilmu. Sedangkan maklumat ya paling kalau maklumat ya kita baca saja gitu. Baca itu maklumat, baru maklumat. Belum ada manhaj ilmi, belum ada thariqah tolab ilmu. Kudu beres kemun belajar ngilmu teh ya. Bermula kalau gampangnya begini, kita ingin memposisikan Quran, bagaimana caranya? 1, belajar Iqra jilid 1 sampai 6, atau sekarang ada yang lain-lainnya, metode-metode yang lain. Ya memang metode itu lebih penting ya daripada tema atau materi. Tetapi kan di sini yang harus dipelajari oleh kita adalah dalam bidang ilmu itu harus pertama apa dulu itu. Oh berarti harus belajar tajwid. Beres tajwid, belajar apa? Makharijul huruf, sifatul huruf sudah beres. Belajar untuk menelaahnya, menerjemahkannya. Terus nanti belajar tafsirnya. Ada pengantar-pengantarnya, belajar bahasa Arab. Itu kan harus begitu. Itu Ibnu Abbas itu dibina oleh Nabi model begitu. Jadi dari sejak kecil dibina oleh Nabi, terus jadi ulama nantinya. Nah, Ari Nafi bin Al-Azraq mah tidak. Makanya ketika debat anggar eleh. Tungtung nama geus taakeun moal debat deui gitu. Jeung maneh moal debat deui gitu. Maneh nyebutnya moal debat deui. Kenapa? Kalah dia. Nanti kekalahannya di surah An-Naml tuh, ayat 20 cek tentang Nabi Sulaiman kehilangan burung Hud buka di tafsir Ibn Katsir. Jadi ketika baca di tafsir Ibn Katsir ketemu tah sosok Nafi bin Al-Azraq teh. Dia kalah telak, eleh jeung eleh wae gitu. Kenapa? Karena ngelmunya ya gitu. Kudu nama kan dinu ngelmu kahiji kudu aya guru. Tahapannya ya, 1 mesti ada guru. Yang kedua harus pinter.
punya akal, teu pinter teh lah tekun palingnya. Nu pinter ka paling reda seueurnya tekun lah. Satu ada guru, dua harus tekun, ketiga harus ada buku, ketiga keempat harus istiqomah. Itu ilmu yang akan menghunjam dalam diri kita. Satu ada tidak nanti gurunya, ada si A, mulazamah dengan si A itu. Terus perhatikan bagaimana beliau seperti Ibnu Abbas bermulazamah ke Rasulullah. Terus yang kedua, perlu kita ketekunan. Kalau belajar itu tekun, kalau ada PR kerjakan, itu tekun namanya. Da urang mah ai pengajian umum makan tar aya kitu nya. Sak aya gitu Bu, pengajian umum misalnya di Ahad, nanti PR ya bulan depan hafalkan surah ini, akan teu kitu nya. Pengajian umum. Itu umum ini mah, harusnya pengajian khusus. Nah, pengajian khusus itu seperti tadi, ada ketekunan, harus PR dan sebagainya. Ketiga harus ada bukunya. Apa yang dikaji buku. Kemarin Ustaz Dedeng jelas ya. Ternyata seseorang itu akan menjadikan terbentuk ABC-nya tergantung syakilahnya. Pembentuknya, satu di antara pembentuknya kan madrasah, bacaan gitu kan. So kalau kita baca model begini kan terbentuk nantinya. Makanya berilmu itu harus tadi, ada guru, perlu ketekunan, ada buku dan keistiqomahan. Optimalkan itu. Nanti terus itu. Quran beres, jangan dulu berbahagia. Ada nanti hafalan-hafalan yang lain, hafalan hadis kan, dihafalkan lagi terus begitu. Seiring waktu nanti akan semakin kuat kokoh gitu. Seperti Ibnu Abbas. Tak kamu ya santri-santri, berpikir harus berpikir luas ya. Berpikir luas, harus berpikir kalau ingin belajar sampai mana belajar deh gitu ya. Kalau ke syekh sampai mana syekhnya. Kalau ke sekolah sampai mana sekolah teh. S1, S2, S3, S-teler. Ya? Harus berpikir ke sana. Kenapa? Karena tolab ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Caranya bagaimana? Mau formal silahkan, berarti sekolah berjenjang, atau non formal silahkan gitu. Dan semua juga akan dapat ilmu. Hanya jangan saling sombong, jangan. Kita harus bisa mengoptimalkan diri. Kenapa? Karena ilmu itu seperti tadi akan kokoh nanti. Bukan ingin berdebat, bukan. Tapi kita ingin menjadikan diri kita bisa menerangi umat. Makanya perlu ada guru, perlu ketekunan, perlu buku-bukunya. Tasika hoyong buku nukia kan tidak cukup satu ya. Ingin belajar sirah nabawiyah, yang satu dulu awal mah, yang A, nanti ke B, ke C, terus nanti akan ada upgrade lagi, beda lagi nanti seperti itu. Yang penting itu ini Bu, Pak, istiqomah. Yang penting itu keistiqomahan. Kalau kita melihat ini kan, aduh, ya kan 4 jilid. Kita baru halaman 197. Ini 4 jilid, ilaha beresna gitu nyambarnya Bu. Ya kan, istiqomah gitu. Quran pun juga sama, hadis pun sama. Tapi betul runut ya, runut. Masya Allah kalau seperti tadi dahsyat luar biasa. Baik, kita teruskan ya. Yang syair kita lewat saja. Jadi syair itu ingat tadi Nafi bin Al-Azraq. Halaman 197. Awaskan di falamma. Ketika Harithah tahu anaknya itu ada di Makkah, maka didatangi ke Makkah. Untuk apa? Fida, ingin menebusnya karena tahu itu adalah anaknya. Berarti ada berita ya bahwa Zaid itu ayah di Makkah. Tah Harithah jauh-jauh menuju Makkah untuk menebusnya. Jadi Harithah datang bersama adik atau kakaknya, berdua ya, datang ke Nabi. Nah, ini berarti sudah jadi Nabi. Berarti kan perjalanan panjang tuh. Datang ke Nabi Harithah dengan saudaranya. Oh, ini afwan, ini belum jadi Nabi, afwan.
qablan nubuwah ini ya. Terus ya biasa lah mun hoyong naon sesuatu kudu nyanjung heula nya Pak, mun hoyong sesuatu sanjung heula gitu. Tong ujug-ujug minta duit entong, nambut artos entong. Harus seperti ini. Ya Ibnu Abdillah, wahai putranya Abdullah. Ya Ibnu Abdul Muttalib, wahai putranya Abdul Muttalib. Ya Ibnu Hashim, wahai keturunan Hashim. Ya Ibna Sayyidi Qaumi, wahai putra yang menjadi rujukan kaum ini. Nah, jadi menyanjung dulu gitu. Ini belum jadi nabi ya, menyanjung dulu. Terus tuh, antum ahlul haram. Kalian itu, engkau itu adalah yang mengurus haramain ini, yang mengurus Masjidil Haram ini, dan juga tetangga-tetangganya, dan juga Baitullah. Jadi disanjung dulu. Terus engkau memberikan makanan kepada tawanan-tawanan, engkau memberikan pertolongan-pertolongan kepada orang lain. Nah, jadi sudah beres menyanjung, langsung menyebutkan kami datang ke sini untuk membawa anak kami yang ada di engkau. Kan tidak mudah itu teh. Adopsi kan ini ya. Terus maka berikanlah kepada kami anak kami itu, Zaid itu, dan berbuat baiklah kepada kami untuk menebusnya. Berarti kebiasaan orang Arab tidak mudah untuk memberikan kembali anak aslinya, tidak mudah. Maka menyanjung dulu. Bisi non tadi teh fidyah atau apa tadi? Tebusan. Bisi tebusannya hoyang ageng sok gitu. Hayang sabaraha wae oge. Nah, ini seorang bapak ingin membebaskan, ingin menebus anaknya. Itu kehebatannya di situ. Terus Rasul naros da can apal saha nu dimaksud teh saha gitu. Nah, akhirnya paham, oh yang mau diambil itu adalah Zaid bin Harithah. Harithah itu bapaknya Zaid. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipanggil Zaid. Nah, diberi dua pilihan. Zaid, kalau sudah di dalam riungan itu, Zaid, kalau Anda mau bersama kami, kalau Anda mau jugjeng bapak. Nah, diberi dua pilihan. Karena belum turun wahyu, belum turun surah Al-Ahzab ayat 5 yang tadi. Berarti diberi dua opsi Pak Bu, Zaid bin Harithah oleh Nabi itu. Zaid, Anda ingin di sini atau Anda ingin bersama bapak kamu? Silahkan pilih. Apa yang dipilih? Siapa yang dipilih oleh Zaid? Akhirnya aku ingin bersama dengan engkau Zaid teh. Padahal bapak sorangan itu tanya. Istamir. Engkau itu Rasul, engkau itu wahai bapak Muhammad gitu ya, sekedudukan bapak dan ibuku. Artinya ada kelebihan sosok Nabi Muhammad ketika mengurus Zaid. Bapakna ngamak teu, jeung saudarana ngamak teu. Istamir. Oh, waihak ya Zaid, gitu. Sing tarik kita mah. Tong waihak ya Zaid, eta mah kayak gitu nya entong gitu. Sing tegas saya nu kieu mah nya. Waihak teh celaka kamu. Kumaha we ketika anaknya menginginkan kepada Nabi, kudu nama ka bapana, sok kumaha perasaan urang gitu. Tah, waihak nyebutna teh. Bahkan dua-duanya Harithah dengan saudaranya, waihak ya Zaid. Tegas. Nah, ya karena merasa ka bapak sorangan teu ngaku gitu. Ka bapak sorangan teu ngakunya. Tah diberikan alasan. Istamir. Apakah Anda Zaid anak king gitu, rek milih jadi hamba atau mending bebas?
Lamun jadi hamba berarti di dia, lamun bebas jeung bapak gitu. Padahal kan sudah bebasnya. Berarti kebiasaan orang Arab itu dijadikan hamba sahaya, tapi Nabi tidak. Subhanallah, ini hebatnya sosok Nabi itu luar biasa. Istamil. Tuh, lamun rek bebas masuk jeung bapak hidup jeung paman teh kan betul ya, kakak atau adiknya Harisa kan disebut paman, dengan pamanmu atau dengan keluargamu. Jadi sok kalau ingin bebas, ayo urang pulang gitu. Tuh, jadi anggarnya tidak mau memilih siapapun kecuali hanya memilih Nabi Zaid itu ya. Tapi kan ini tidak dibenarkan dalam agama model kita, engkena gitu. Kan biasanya gitu, adopsi si A, dekatnya dengan yang mengadopsi, justru ibunya itu, justru bapaknya itu. Istamir. Dan selamanya Zaid bersama Rasul, sehingga Allah mengutus Zaid bersama Rasul, sehingga Allah mengutus atau menjadikan Muhammad sebagai nabi gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, Zaid itu memilih Rasul terus gitu. Terus kemudian membenarkan kenabian Nabi dan masuk Islam. Berarti perjalanan ada di sini ya. Terus, nah satu waktu Nabi mengimami sholat bersama dengan Zaid. Nah, wa aqsatu indallah. Jadi ayat ini turun ketika di waktu sholat. Ud'uhum, panggillah mereka li'abaihim, dengan nama bapak mereka. Terus akhirnya ini yang tadinya Zaid bin Muhammad, terus lumayan lama perjalanan ini, tapi akhirnya ketika turun surah Al-Ahzab ayat 5 ini, maka Zaid menegaskan, ana Zaid bin Harithah. Anggar we sok sananya bapana bedagong, tetap itu adalah keluarganya sendiri. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keberadaan seorang bapak biologis ya, tetap itu teh bapak kita. Sok sanajan misalkan abdi mah jeung ustad we, anggar we. Ustad bapak-bapak gitu. Kan begitu ya zaman sekarang, abdi bade milih ustad we, anggar tetap dinisbahkannya itu ke bapak. Ya Rasul kan saya ya, paling ke ulama sekarang. Nah oleh sebab itulah kita harus tahu bagaimana manakib Zaid bin Harithah. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Di sini saya bacakan lagi manakib ya Zaid bin Harithah. Nanti juga Zaid bin Harithah itu menikah, nanti juga punya putra namanya Usamah bin Zaid. Jadi Zaid bin Harithah sahabat, Usamah bin Zaid juga sahabat. Jadi dua-duanya adalah sahabat agung. Usamah bin Zaid itu kan yang menjadi panglima perang pasca Nabi meninggal. Usamah bin Zaid, kalau tidak salah usianya 20 tahun. Menjadi panglima perang dan harus membawahi Umar gitu ya, dan lain sebagainya. Senior Badar itu menjadi bawahan Usamah bin Zaid, putranya. Ada manakib di sini, manakib Zaid bin Harithah di Sahih Al-Bukhari ya, bisa dilihat. Al-Barra bin Azib berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta akhuna wa maulana. Sabda Nabi kepada Zaid, anta akhuna wa maulana, engkau itu saudara kami dan maula kami. Disebut saudara, ya saudara, ikhwan ya, iman. Disebut maula, ya betul, karena Zaid itu dulunya hamba sahaya, dibebaskan oleh Nabi, maka jadi maula. Zaid maula Muhammad, Bilal maula Abu Bakar, Barirah maula Aisyah, dan lain sebagainya.
Jadi ketika ada yang dibebaskan jadi berubah namanya maula. Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ikrimah maula Ibnu Abbas. Nafi maula Ibnu Umar. Nanti perhamba itu memang banyak gitu. Banyak gitu. Sehingga nanti ada istilah maula. Oh, itu berarti dulunya pernah dibebaskan seperti itu. Nah, ada hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3720 juga 3721, ada dua hadis disodorkan. Aisyah nih pernah menuturkan di hadis 3721. Aisyah pernah menuturkan, dakhala alayya qaifun, telah masuk ke rumah kami qaif. Qaif itu alladzi yatatabba'ul athara wa ya'rifuha wa ya'rifu shibhar rajuli bi akhihi wa abihi. Berarti nu kieu mah pakar ansab. Qaif teh. Jadi datang, kata Aisyah, datang ke rumahku qaif, seorang qaif, pakar ansab. Mun ayeuna mah ahli DNA. Mun ayeuna mah. Tapi kadang-kadang kudu kalaboratorium nya, pakar ansab, nasab. Nasab seorang akan tahu oleh orang ini. Sanes dokter sanes. Jadi dia akan menentukan itu bapakna, anakna apaleun gitu. Namanya qaif. Qaif. Nah, datang ke rumahku qaif, seorang pakar nasab. Ya zaman dulu kan teu aya laboratorium gitu. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahidun. Sedangkan Nabi saat itu sedang ada menyaksikan kami. Wa Usamah bin Zaidin wa Zaid bin Haritsata muttaji'ani. Usamah dengan Zaid, anak yang bapak keur ngagoler gitu. Keur istirahat ngagoler di rumah gitu. Faqala, maka kata qaif tadi, ahli nasab tadi, inna hadhil aqdama ba'duha mim ba'din. Nah, dua kaki ini satu sebagian lainnya saling berkaitan. Ningali sampeana. Jadi Usamah ngagoler, Zaid ngagoler gitu. Kata qaif yang tadi baru juga ketemu, ieu mah aya non DNA-an, sarua DNA. Satu DNA. Artinya ada ilmu yang zaman itu memang seperti itu, qaif itu. Lamun ayeuna mah kan teu bisa, hilang ilmu itu. Kenapa? Tidak dibiasakan melihat real gitu. Sekarang para dokter itu melihatnya bukan real, tapi melihat ke lab langsung. Makanya dokter tidak bisa mendiagnosa, tidak bisa memberikan resep sebelum ada hasil rujukan dari laboratorium. Minimal darah. Itu darah teh kumaha itu. Karena semakin teknologi canggih, semakin lemah di ilmu yang tadi. Kalau zaman dulu kan tidak, tobib-tobib dahulu tidak kan, dilihat tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah sakitnya dilihat gitu. Dilihat. Kenapa? Karena tahu ujung rambut sampai ujung kaki itu sangat tahu para tobib dulu itu. Dan kita kan tahu juga fenomena organ. Kalau dalam konsep Nabawi ya, fenomena organ kan jelas. Kalau matanya memerah bahkan menguning itu pertanda organ hati kan ya. Ketika lidah membesar sehingga banyak tergigit, kemungkinan besar ada masalah jantung. Ketika telinga berdenging, berarti ada masalah di ginjal. Lain diomongkan batur katanya. Itu dari fenomena organ. Ulama dulu itu, tabib dulu sangat paham. Nah sekarang mah metu mintul ayeuna mah. Kenapa? Mengandalkan cek darah sekarang. Makanya ada satu kelebihan, sisi lain ada kelemahan. Qaif yang ini ketika ada dua orang ini terlentang langsung mengatakan inna hadhil aqdam. Aqdam teh telapak kaki. Inna hadhil aqdam, kaki-kaki yang ini ba'duha mim ba'd. Sebagiannya adalah dari sebagian yang lain. Artinya apa? Artinya ini adalah bapak dan anak. Di mana apana? Hanya melihat dari kaki saja. Tuh ilmu itu teh.
ilmu. Rasul menyaksikan kan ya. Wan nabiyyu syahidun, ninggal nabi teh. Maka dikatakanlah fasurra bidzalikan nabiyyu, maka nabi pun akhirnya menjadi senang, gembira. Oh iya betul ini bapaknya. Kenapa? Bisi ngaku-ngaku. Kan di Indonesia kan ramai haritannya yang sahabat super. Nah, kan akhirnya kan terjadi kan ya. Sahabat super kan. Akhirnya kan terjadi itu. Benangna ku DNA. Kalau ini kenanya oleh qaif. Seorang pakar nasab. Jadi Nabi merasa bahagia, wa'ajabahu, dan sungguh takjub melihat qaif yang ini. Hebat gitu. Bisa menentukan ia teh anak jeung bapa. Hanya melihat, hanya berbaring saja. Tengah aja sok gitu ente, ketika melihat langsung disebutkan seperti itu. Maka akhirnya Rasul pun mengabarkan tentang keberadaan bahwa betul Zaid itu putra Harithah. Setelah itu akhirnya menjadi bapak, ya betul bapaknya betul adalah Harithah. Hari ini waktu iman. Adapun Usama bin Zaid di sini dijelaskan sedikit, ya beliau itu orang yang gagah luar biasa ya, Usama bin Zaid. Kemudian ya sudah mungkin ini saja ya. Insya Allah nanti kita teruskan kembali kajian orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali bin Abi Thalib dari anak kecil, kemudian sosok Zaid bin Harithah dari hamba sahaya. Nanti ada Abu Bakar, ada yang lain-lainnya yang mereka baru masuk atau yang pertama kali masuk Islam, yang sering kita sebutkan sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Demikian kajian malam hari ini, semoga kita bisa istiqomah ya untuk belajar dan belajar lagi tentang sirah nabawiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.